Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembahasan tentang belajar bahasa Arab Al-Quran untuk tingkat dasar. Di mana kali ini kita akan membahas tentang jamak taksir. Ya, ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang macam-macam isim jamak. Ya, mana isim jamak itu adalah isim yang jumlahnya lebih dari dua. Ya, dalam bahasa Arab isim jamak ada tiga macam. Ya, yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, kemudian yang kedua jamak muannats salim, yang ketiga adalah jamak taksir. Dan hari ini pembahasan kita kali ini adalah tentang jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir adalah jamak yang bentuknya tidak beraturan, ya. Tidak beraturan bagaimana? Oke, kalau kita cek di bagian pembahasan jamak mudzakkar salim, maka itu bentuk jamaknya itu beraturan, ya. Kenapa? Karena ya kita tinggal menambahkan huruf waw sukun dan nun fathah atau ya sukun dan nun fathah dari isim mufrad mudzakkar yang ingin kita buat menjadi jamak mudzakkar salimnya. Sama halnya di bagian jamak muannats salim, ya. Di situ tinggal kita menambahkan huruf alif dan mengubah tak marbutah menjadi tak taknis, ya. Dan dari apa? Dari di isim mufrad muannats yang berakhir tak marbutah. Ya, kalau kita lihat memang di situ bentuknya beraturan. Sedangkan untuk jamak taksir sendiri itu bentuknya ya tidak beraturan, ya, tidak ada apa? Tidak ada pola baku yang bisa digunakan secara umum ketika kita ingin membentuk sebuah jamak taksir. Dan di sini jamak taksir ini untuk mufradnya bisa berasal dari isim mufrad muannats ataupun mufrad mudzakkar, ya. Maka ketika ada mufrad muannats atau mufrad mudzakkar yang menjadi jamak taksir, maka dia tidak selalu mengikuti pola, ya, pola yang ada. Karena memang polanya tidak beraturan, ya, tidak ada pola bakunya. Terus bagaimana cara kita mengetahui apakah mufrad ini menggunakan jamak taksir atau jamak muannats salim atau jamak mudzakkar salim? Cara untuk mengetahuinya, pertama kita bisa melihat kamus, ya. Kita harus menggunakan bantuan kamus, ya, kamus bahasa Arab, ya, untuk mengecek apakah sebuah isim mufrad itu jamaknya adalah jamak taksir atau bukan. Kemudian yang kedua kita bisa juga menggunakan hafalan, ya, menggunakan hafalan. Kemudian kita sering membaca, sering berlatih, ya, sehingga nanti kita akan hafal dengan sendirinya tentang bentuk-bentuk jamak taksir dari sebuah isim mufrad. Terus kemudian kita juga bisa menggunakan pola jamak taksir yang ada, ya. Pola jamak taksir yang ada. Ya, tadi saya bilang bahwa jamak taksir tidak ada pola, ya. Yang dimaksud adalah tidak ada pola umum, ya. Satu pola yang bisa digunakan untuk keseluruhan. Tapi bagaimana dalam jamak taksir ini ada pola-pola tersendiri, ya. Ada pola-pola tersendiri. Kadang satu pola itu hanya ada contohnya dua macam saja, atau satu pola itu contohnya ada tiga contoh saja, dan seterusnya seperti itu. Maka di sini yang akan kita bahas ini adalah contoh jamak taksir yang menggunakan beberapa pola yang ada atau pola yang ditemukan seperti itu. Sebelum kita masuk ke contohnya, maka kita akan membahas tentang yang namanya wazan, ya. Wazan atau timbangan atau pola, ya. Wazan ini disebut pola kata dalam bahasa Arab, ya. Dan wazan ini adalah sesuatu yang dijadikan patokan atau yang harus diikuti oleh kalimat-kalimat yang lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita nanti akan membandingkan huruf yang berharokat dengan huruf yang berharokat, serta huruf yang mati dengan huruf yang mati. Jadi ada polanya, kemudian nanti pola itu akan diikuti oleh kata-kata yang lainnya. Contohnya mana? Oke, contoh dari penggunaan pola. Di sini ada pola atau wazan atau polanya adalah dari kata fa'ala, ya. Kalau mungkin yang sudah pernah belajar tentang bahasa Arab, ya, pasti pola yang digunakan itu rata-rata pola dari kata fa'ala, ya. Ada tiga huruf, ya, fa, ain, dan lam. Menjadi kata fa'ala polanya. Maka pola ini bisa diikuti oleh kata-kata yang lainnya, misalkan dari kata nasoro, ya. Fa'ala ada tiga huruf, ya, semuanya berharokat fathah. Maka contoh kalimat lain yang menggunakan pola fa'ala adalah nasoro, ya, sama-sama terdiri dari tiga huruf dan semuanya berharokat fathah, ya. Jadi jumlah hurufnya sama dan posisi harokatnya juga sama, ya, fa'ala, nasoro. Maka kalau fa'ala ini terdiri dari huruf fa, ain, dan lam, maka nasoro ini terdiri dari huruf nun, sod, dan ro, ya. Dimana huruf nunnya ini
posisinya sama dengan huruf fa, ya. Shadnya posisinya sama dengan huruf ain, dan ra-nya posisinya sama dengan huruf lam. Kemudian ada wazan fa'ilun, ya. Fa'ilun wazannya ada huruf fa kasroh, kemudian ada alif, terus ainnya itu berharokat, tadi fa-nya harokat fathah, kemudian ada alif, kemudian huruf ainnya berharokat kasroh, dan huruf lamnya berharokat dhammatain. Contohnya apa? Contoh kata-kata yang mengikuti wazan fa'ilun. Oh, di sini contoh dari bahasa Arabnya adalah kata mahirun. Ya. Mahirun, kita cek di sini, ya. Di sini ada huruf ma, harokatnya fathah. Maka posisinya sama dengan huruf fa di sini. Terus ini ada sama-sama ada huruf matinya yaitu huruf alif. Di sini juga ada huruf alif, terus ha-nya berharokat kasroh, ya, sama dengan ain yang berharokat kasroh, dan runnya, ro-nya berharokat dhammatain sama dengan huruf lamnya. Maka di sini ada kata fa'ilun, polanya, contoh katanya adalah mahirun, fa'ilun, mahirun, katibun, dan seterusnya seperti itu. Jadi ini cara penggunaan cara penggunaan pola, ya, pola dari dalam bahasa Arab, ya. Nah, di sini tentang pembahasan jamak mudzakkar, pembahasan tentang jamak taksir, nanti kita akan melihat beberapa pola-pola yang ditemukan di dalam Al-Qur'an, di mana pola-pola itu nanti akan ada akan ada kata-kata yang menggunakan pola yang sama. Oke, pola yang pertama adalah pola af'ulun. Ya. Af'ulun, kalau kita cek tadi dasarnya adalah huruf 3 huruf, ya. Kalau kita menggunakan wazan itu huruf fa, ain, dan lam. Nah, di sini berarti kalau af'ulun berarti ada tambahan huruf hamzah di depannya, ya, menjadi af'ulun. Contohnya, ini contoh, ya, dan nanti kalau kita cek banyak sekali nanti di Al-Qur'an. Contoh dari kata mufradnya adalah nafsun, ya, mufradnya. Nafsun, kemudian ketika diubah menjadi jamak, maka jamaknya menjadi jamak taksir, ya. Jamak taksirnya bagaimana? Menjadi amfusun, ya. Amfusun, af'ulun. Kalau kita lihat dari polanya, af'ulun di sini jamak taksirnya adalah amfusun. Jadi nafsun itu mufradnya ketika menjadi jamak, jamaknya adalah jamak taksir. Ya, jamak taksir ini apa? Jamak taksirnya adalah amfusun. Terus jadi kata ainun, jamak taksir menjadi ayunun. Syahrun, jamak taksirnya menjadi ashhurun, ya. Menggunakan pola af'ulun ini. Terus rijalun, jamak taksirnya menjadi arjulun. Dan ini beberapa contoh di dalam Al-Qur'an, ya. Misalkan di sini ada dalam surat Al-Hasyr ayat 19, ya, dari kata anfusahum, ya. Dari kata anfusahum ini jadi kata anfusun, ya, menjadi anfusahum, tapi harokatnya di sini berubah menjadi fathah, ya. Kemudian di sini ada di kata ashhurin, ya. Ashhurin itu mufradnya adalah syahrun ini, ya. Di surat Al-Baqarah ayat 226 ada kata-kata ashhurin. Maka ashhurin ini adalah bentuk jamak, ya. Bentuk jamak apa? Jamak taksir, ya. Dari mufradnya adalah syahrun, ya. Di sini menjadi ashhurin seperti itu. Kemudian pola yang selanjutnya dari jamak taksir adalah pola af'alun, ya. Af'alun. Contohnya dari kata sahibun itu mufradnya sahabat, tapi jumlah satu atau mufradnya adalah sahibun. Ketika diubah menjadi jamak, maka jamaknya adalah jamak taksir, ya. Jamak taksirnya apa? Dari kata sahibun menjadi ashabun, ya. Zaujun menjadi azwajun. Nahrun menjadi anharun, ya. Menggunakan pola af'alun ini. Amalun menjadi a'malun. Nasirun menjadi ansorun. Dan contohnya dalam Al-Qur'an ada, ya, ini beberapa contoh yang saya ambil yang ada di surat Al-Balad ayat 18, ya. Ulaika ashabul maimanah, ya. Ashabu ini adalah jamak taksir. Lalu di sini juga ada al-anharu, ya. Al-anharu ini jamak taksir, ya. Jamak taksir dari mufrad apa? Mufradnya adalah nahrun yang artinya sungai di sini. Itu pola yang kedua,
Pola yang berikutnya adalah dari menggunakan pola af'ilatun, ya. Af'ilatun. Contohnya dari kata lisanun menjadi alsinatun. Imamun menjadi a'immatun. Fu'adun menjadi af'idatun. Mata'un menjadi amti'atun. Ya. Ini jamak taksir yang menggunakan pola af'ilatun, dan contohnya dalam Al-Qur'an ya, di sini misalkan dari surat Al-Ahzab ayat 19 ini bi al-sinatin ya. Ba-nya ini huruf jar ya. Dan jamak taksirnya adalah yang kata al-sinatin. Terus kalau di sini adalah al-afidati. Ini contoh jamak taksir yang menggunakan pola af'ilatun. Pola berikutnya adalah menggunakan pola fu'lun. Ya, fu'lun. Fu'lun contohnya ya ini ya, dari kata asomu menjadi sumun, kemudian abkamu menjadi bukmun, dan a'ma menjadi umyun. Ini contoh di dalam Al-Baqarah dan surat An-Naml ya. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Contohnya. Kemudian pola yang berikutnya dari jamak taksir adalah pola fu'ulun. Pola berikutnya adalah menggunakan pola fu'ulun ya. Contohnya dari mufrad kitabun, maka jamaknya adalah kutubun ya. Fu'ulun, kutubun. Rasulun jamaknya menjadi rusulun. Sabilun jamaknya menjadi subulun. Sahifatun polanya menjadi suhufun. Saqfun jamak taksirnya menjadi sukufun ya. Jadi kalau kita lihat memang tidak beraturan ya, karena ada yang mufradnya dari muannas ya, sahifatun jamak taksirnya menjadi suhufun. Ada juga yang mufradnya dari mudzakkar, misalnya kitabun menjadi kutubun seperti ini. Dan beberapa contoh ayat yang terdapat jamak taksirnya, misalkan di surat Al-A'la ayat 19 ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf ya, dari kata sahifatun menjadi suhufun ya, atau diganti suhufi di sini dalam konteksnya. Kemudian di surat Al-Mursalat ayat 11 wa idar rusulu uqitat ya. Ar-rusulu ini adalah jamak taksir ya. Dari mufrad apa? Mufradnya adalah rasulun. Rasulun, rasulani, rusulun. Itu untuk yang pola fu'ulun. Kemudian pola berikutnya adalah fu'alun. Tadi fu'ulun, ini polanya adalah fu'alun. Contohnya dari kata mufradnya ghurfatun, ruangan, maka jamaknya menjadi ghurafun. Suratun menjadi suwarun. Fu'alun, suwarun. Ummatun menjadi umamun. Qaryatun menjadi quran. Sini. Ini contohnya ya, contoh apa? Contoh dalam ayat Al-Qur'an yang ada jamak taksirnya dengan pola fu'alun ya. Fa ahsana suwarakum ya, dari suwaranya ini ya, dari kata suwarun ya. Kemudian ummamun ya, di sini seperti ini. Kemudian pola yang berikutnya adalah fi'alun. Jamak taksir yang menggunakan pola fi'alun ya. Jadi dari mufradnya qit'atun menjadi qita'un ya. Ni'matun menjadi ni'amun ya. Nikmat ini satu mufrad, kalau banyak nikmat menjadi ni'amun ya. Aismatun menjadi aisamun. Syi'atun menjadi syi'un. Jamak taksir yang menggunakan pola fi'alun ya. Ini beberapa contoh ayat di dalam Al-Qur'an yang terdapat kata-kata jamak taksirnya ya. Di sini ada kata syi'ain ya, syi'atun menjadi syi'ain. Terus nikmatun menjadi ni'amun ya, ni'amahu di sini. Nah, di sini kenapa kok berubah menjadi fathah ya? Nanti akan kita bahas di beberapa video berikutnya. Ya, berarti perubahan harokatnya ini. Kemudian pola yang lain lagi ya, jadi polanya menjadi fu'alun. Ya, fu'alun. Misalkan dari kata fajirun mufradnya, kemudian ketika diubah menjadi jamak menjadi fujjarun. Dari kata kafirun menjadi kuffarun.
hakimun menjadi hukamun. Ini contoh ayat-ayat yang terdapat jamak taksir menggunakan pola fu'alun ya. Contoh di surat Al-Mutaffifin ayat 7 ya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Al-fujjari ya. Ini adalah jamak taksir ya. Al-kuffari juga jamak taksir. Nah, di sini yang perlu kita pahami bahwasanya satu mufrad itu terkadang lebih banyak atau mempunyai bentuk jamak yang berbeda-beda ya. Ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang dari mufradnya itu memiliki bentuk jamak yang berbeda. Contohnya apa? Ya contohnya kita lihat di sini, contohnya dari kata kafirun ya. Dari kata kafirun. Kalau kita lihat di pembahasan kita sebelumnya tentang pembagian isim berdasarkan jumlah, kafirun ketika menjadi jamak itu yang contoh yang kita gunakan adalah contoh yang dari kafirun menjadi kafiruna. Yang dikata kafirun itu jamaknya jamak mudzakkar salim menjadi kafiruna. Tapi ternyata kafirun ini juga memiliki bentuk jamak yang lainnya, yaitu jamak taksir ya. Sehingga penggunaan kafirun ketika diubah menjadi jamak boleh menggunakan yang jamak mudzakkar salim yaitu menjadi kafiruna, atau boleh menggunakan jamak taksir yang kufarun ini. Terus bagaimana kita bisa mengetahui seperti itu? Ya, caranya harus kita sering banyak berlatih dan banyak membaca ya tentang bentuk-bentuk jamak dari sebuah isim mufrad ya. Karena ada beberapa isim mufrad itu memiliki bentuk jamak lebih dari satu ya. Ya contohnya ini ya, dari kata kafirun bisa menjadi kafiruna yang jamak mudzakkar salim, atau bisa menjadi kuffarun yaitu jamak taksir. Kemudian ada pola fi'alun ya. Misalkan dari kata rajulun menjadi rijalun, abadun menjadi ibadun, jabalun menjadi jibalun, rihun menjadi riyahun. Itu contoh jamak taksir yang ini ya tadi ya, yang saya bilang bahwasanya kadang satu mufrad ini memiliki bentuk jamak lebih dari satu ya. Kemudian berikutnya ada yang menggunakan pola fi'alun ya. Kemudian menggunakan pola fi'lanun ya, dari kata gulamun menjadi ghilmanun, waladun menjadi wildanun, fata menjadi fityanun, akhun saudara laki-laki menjadi ikhwanun, hutun menjadi hitanun. Contohnya dalam surat Al-Waqiah ayat 17 ya, ada di sini ada kata wildanun. Maka wildanun ini adalah jamak taksir ya. Dari mufrad wa waladun. Ada juga yang menggunakan pola fu'ala'u ya. Fu'ala'u. Contohnya dari kata syahidun menjadi syuhada'u, syarikun menjadi syuraka'u, dha'ifun menjadi du'afa'u, faqirun menjadi fuqara'u, safihun menjadi sufaha'un. Terus kemudian ada juga yang menggunakan kata af'ila'u ya, af'ila'u. Kata da'in menjadi ad'iya'u, syadidun menjadi asyidda'u, waliyun menjadi awliya'u, ghaniyun menjadi aghniya'u. Ini contohnya dalam As-Syu'ara ayat 6 ada kata-kata awliya'u. Maka ini adalah termasuk jamak taksir ya. Dari mufradnya adalah waliyun. Berikutnya lagi ya, pola berikutnya adalah menggunakan pola mafa'ilu. Jamak taksir yang menggunakan pola mafa'ilu ya. Di sini ada contoh banyak ya. Contohnya di sini ada kata masjidun. Masjidun itu mufradnya, maka jamak taksirnya menjadi masajidu ya. Miftahun kunci ya, artinya kunci. Kemudian ketika diubah menjadi banyak menjadi mafatihu ya. Contohnya di surat Al-An'am ayat 59 ya. Terus ada juga manfaatun ya, manfaat ya mufradnya. Maka ketika dua menjadi jamak menjadi manafi'u ya. Contohnya di surat An-Nahl ayat 5 ya. Manafi'u di sini.
Ada juga yang menggunakan pola mafailu, ya. Misalkan dari kata miskinun, orang-orang miskin yang mufrad, kemudian ketika diubah menjadi jamak taksir menjadi masakinu, ya. Miskin satu orang miskin, yang masakinu berarti orang-orang miskin, ya. Ini beberapa contohnya. Terus ada juga yang menggunakan pola afailu, ya. Afailu. Contohnya hadithun, ya, bisa hadis atau kejadian, ya, itu mufradnya. Maka ketika diubah menjadi jamak, maka jamaknya jamak taksir, maka berubah menjadi ahadisu. Di sini di surat Al-Mu'minun ayat 44, terus dari kata usturatun menjadi asatiru, ya. Contohnya surat An-Nahl ayat 24 di sini. Ada yang menggunakan pola fawailu, ya. Di sini contohnya kaukabun menjadi kawakibu, ya. Dan selain itu, selain menggunakan pola-pola tadi, ada juga pola-pola yang lainnya, ya. Misalkan nama pola fi'alatun. Bunyinya dari fi'alatun. Misalkan contohnya mufradnya adalah kirdun, ya. Maka jamak taksirnya menjadi kirodatun. Ya. Kirdun ini artinya adalah monyet, ya. Satu orang atau seekor monyet, ya, karena mufrad maknanya seekor monyet. Maka ketika monyetnya banyak, maka berubah menjadi jamak, maka jamaknya adalah kirodatun seperti ini. Ada juga yang menggunakan badan faya'ilu, ya. Contohnya mufradnya adalah syaitonun, maka ketika berubah menjadi jamak menjadi sayatinu, ya. Dan seterusnya seperti ini. Dan ini contohnya. Jadi tentang jamak taksir ini, ya seperti yang saya bilang di awal, bahwasanya jamak taksir adalah jamak yang polanya tidak beraturan, ya, tidak beraturan, tidak ada pola umum, pola baku di mana pola itu digunakan untuk semuanya, tapi polanya menggunakan pola-pola yang berbeda, ya. Yang untuk mengetahuinya kita harus sering banyak berlatih, sering banyak membaca, atau juga menggunakan kamus, atau juga menggunakan hafalan seperti itu. Oke, jadi itu materi kita hari ini tentang pembahasan jamak taksir. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.